seorang wanita cantik yang lahir pada tahun 1989 dan aslinya dari kerongkongan Pocamboga, namanya Sucheta, dan merupakan salah satu wanita lulusan terbaik di kampusnya kala wisuda. Setelah itu, dirinya bekerja menjadi salah satu staf back office di Bank Komersil Mega Internasional cabang Phnom Penh, dan pernah juga dinyatakan menjadi salah satu karyawan terbaik tahunan pada tahun 2012. Sucheta dikenalkan temannya pada seorang pria yang 2 tahun lebih tua darinya bernama Samuel. Pria tersebut bekerja pada sebuah perusahaan pembuatan alat dan mesin kesehatan. Samuel juga terbilang pendiam dan sedikit kutu buku di kala itu. Namun, beliau datang dari keluarga yang kaya raya. Makanya setelah saling cocok dan berpacaran, keduanya pun menikah pada bulan Juli 2013. Saat usia Samuel 26 tahun dan Sucheta 24 tahun. Hubungan antara Samuel dan Sucheta cukup baik. Mereka tinggal di daerah elit Phnom Penh dan kala itu sang suami masih membiarkan istrinya tersebut bekerja supaya enggak gabut di rumah. Beruntung pada awal tahun 2015 mereka dikaruniai seorang putri yang cantik, dan pertengahan tahun 2016 putra kedua pun hadir. 4 bulan setelah anak bungsunya lahir, Sucheta kembali bekerja dan anak-anaknya dijagain oleh mertua serta seorang babysitter. Penampilan wanita tersebut masih saja cantik dan langsing seperti anak gadis. Selain memang rajin berolahraga, kelihatannya dia menjaga pola hidup sehat dengan makan dan tidur yang teratur. Sampai pada awal tahun 2017, ada seorang pemuda yang baru dipindahkan ke cabang tempatnya bekerja di Bank Mega Internasional itu. Seorang pria tampan bernama Kong Kea yang berusia 27 tahun, dan nampaknya dia kepincut dengan kecantikan dan tubuh indah Sucheta. Awalnya Kong Kea enggak percaya bahwa wanita tersebut udah nikah bahkan punya 2 anak. Sampai teman-temannya meyakinkan, namun tetap saja dirinya mencoba untuk menggoda perempuan itu. Yang anehnya lagi, ternyata Sucheta menyambut godaan pemuda tersebut, dan keduanya menjalin hubungan diam-diam di luar jam kantor. Inilah yang kemudian membuat waktu wanita itu habis dan sering pulang larut malam. Alasannya banyak banget kepada suaminya. Rapat kerjalah, ketemu nasabah mendadak, dan tugas lainnya yang gak bisa dikerjakan di rumah. Ternyata Samuel semakin hari semakin curiga dengan gelagat istrinya itu. Makanya dia pun kemudian menghubungi salah satu rekan kerja sang istri. Dan ternyata selama ini tidak pernah tuh ada pekerjaan yang lewat jam kantor. Bahkan mereka bilang Sucheta pulangnya bisa lebih awal, sekitar jam 4 sore udah cabut. Sang suami pun menyelidikinya sendiri, dan benar saja dirinya menangkap basah sang istri dikala sedang bersama teman kantornya Kong Kea di sebuah penginapan yang berjarak 5 km dari tempat kerjanya. Saat itu sebenarnya Samuel sangat emosi dan ingin berpisah, namun dia mikirin anak-anaknya yang masih cukup kecil. Dirinya juga sibuk cari uang, bahkan sering keluar kota dan keluar negeri karena pekerjaannya. Makanya setelah itu dilakukan mediasi antar keluarga yang membuat Samuel dan Sucheta rujuk kembali, namun dengan persyaratan bahwa istri tidak boleh pakai handphone selama 1 tahun. Setelahnya tidak bersosial media, berhenti dari pekerjaannya dan fokus mengurus anak mereka di rumah. Semuanya setuju, bahkan Samuel kemudian menjual rumahnya. Pada tahun 2018, dia memboyong anak dan istrinya pindah untuk memulai semuanya dari nol lagi. Jika kita melihat daerah 7 Makara, rumah baru keluarga Sucheta berada, itu masih banyak pembangunannya. Bisa dibilang komplek perumahan itu baru dihuni 35%. Sisanya masih kosong dan pembangunannya sedang berjalan terus. Walaupun masih 35%, itu jumlahnya ratusan rumah ya. Jadi mereka sudah punya banyak tetangga, minimarket, sekolahan, taman bermain, dan perkantoran juga. Bahkan sejak tahun 2020, karena babysitter lama telah pulang kampung, keluarga ini menerima seorang pekerja baru yang bernama Champei yang berusia 31 tahun. Wanita tersebut nggak spesialis untuk jagain anak. Dia juga membantu masak dan membersihkan rumah karena anak-anaknya juga kan udah usia 5 dan 4 tahun. Sucheta yang urus mereka.
karena dia udah nggak kerja lagi. Makanya kini mereka tinggal berlima bersama Bibi Campei. Hubungan Samuel dan Sucheta sudah romantis lagi. Bahkan sang suami sering mengajaknya untuk makan malam secara mendadak dengan lilin di restoran mahal. Banyaklah perlakuan baik yang dilakukan pria tersebut untuk membuat hubungannya bersama sang istri tetap hangat. Mungkin sambil sadar diri ya, bahwa istrinya sangat cantik dan perlu dijaga terus. Padahal, Sucheta semakin hari juga semakin setia dan gak pernah aneh-aneh lagi. Fokus pada pekerjaannya untuk urusan anak. Bahkan sudah terbiasa nggak pegang handphone walaupun suaminya nyuruh. Nggak apa-apa kalau sekarang main sosmed. Wanita itu nurut dan sekedar aja untuk menyapa beberapa teman dan keluarga di Facebook ataupun Instagramnya. Sampai pada Februari 2021, saat gelombang pandemi mulai berkurang, sang suami mulai mendapat tugas lagi di luar negeri. Samuel beberapa kali ke Vietnam dan Brunei untuk urusan pekerjaan. Dan dalam masa satu kali tugas, dia bisa pergi selama 2-3 minggu, meninggalkan keluarganya. Namun karena sudah percaya sama sang istri, biasanya dia pergi dengan rasa aman. Pada saat itu pula, ternyata sang ART mereka, Campei, menjalin hubungan dengan salah satu pekerja bangunan yang ikut dalam konstruksi perumahan kompleks. Namanya adalah Pirum, yang 7 tahun lebih muda dibandingkan perempuan itu. Awalnya mereka berdua cuma nongkrong-nongkrong aja di teras rumah. Lama-kelamaan diajak ke ruang makan. Sucheta nggak keberatan dengan hal ini. Bahkan saat dia bertanya, "Kalian pacaran ya?" Keduanya malu-malu dan menjawab, "Cuman teman aja kok, Mbak." Beberapa minggu kemudian, si Campei mengajak pria lainnya untuk nongkrong di teras rumah. Namanya Rangsei, berusia 24 tahun, jadi lebih muda 8 tahun dari dirinya. Dan pemuda ini juga bekerja sebagai kuli bangunan di komplek itu. Namun di bagian timur perumahan. Jadi dia nggak kenal sama pria yang diajak ke rumah minggu lalu. Dan kelihatannya mereka mesra. Makanya Sucheta cuma geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan Campei. Tapi dia mikirnya, ya biarin aja deh tuh, sama-sama jomblo. Semua asal jangan melakukan hal yang aneh di rumah, apalagi sampai terlihat anak-anak. Mungkin karena seringnya Campei membawa beberapa teman prianya tersebut, anak-anak Sucheta pun jadi mulai akrab sama para kuli tersebut. Karena kalau mampir, mereka tuh suka bawa permen dan es krim sebagai modal ngapel. Sampai pada awal Agustus 2021, saat si Bibi permisi mau pulang kampung selama seminggu, diizinkanlah sama ibu majikan. Udah setahun lebih Campei kerja, namun belum pernah izin pulang kampung. Kebetulan saat itu sang suami Samuel sering berpergian ke Singapura karena ada proyek pembuatan alat scan MRI pada sebuah rumah sakit di sana. Di sinilah para pekerja bangunan itu bolak-balik bergantian datang ke rumah kediaman keluarga Sucheta untuk mencari Campei. Karena setelah seminggu wanita tersebut belum pulang-pulang, bahkan nomor handphonenya nggak bisa dihubungi. Ini juga menjadi kekhawatiran bagi Sucheta. Kenapa ART-nya tersebut nggak datang? Dia pun jadi rajin ngobrol dengan pacar-pacarnya Campei, membahas mengenai perempuan tersebut. Dari sini nampaknya Sucheta mulai saling menukar nomor telepon dengan mereka karena rata-rata sudah kenal selama 7 bulanan. Jadi mungkin wanita itu merasa aman untuk memberikan nomor handphonenya. Sampai pada hari Kamis 18 November 2021, seorang wanita berusia 51 tahun bernama Pon Lutang bersama putrinya berusia 16 tahun mendatangi rumah mereka yang sedang direnovasi di perumahan 7 Makarat tersebut. Ibu Pon Lu pun protes saat mengetahui salah satu tukangnya bolos kerja saat itu. Namanya adalah Al Han Pin yang berusia 26 tahun. Namun temannya bilang bukan bolos, sibuk palingan di rumah pacarnya tuh, rumah depan. Segeralah Bu Pon Lu menuju rumah yang ditunjuk. Ia bersama putrinya, dan ternyata itu rumah Sucheta, tapi pintunya tertutup. Dan kedua wanita itu main masuk saja melalui pagar depan lalu berjalan dari pekarangan sebelah rumah. Mereka mikirnya pasti si Alan lagi pacaran sama ART rumah ini di dapur. Namun saat melewati jendela samping, mereka kaget dengan apa yang dilihat saat gorden terbuka setengah. Dan nampak
Alan sedang bermesraan dengan Socheta. Ponlu dan putrinya langsung kabur tanpa berani melabraknya. Sebenarnya Ponlu tidak mengenal Socheta, namun dia yakin bahwa wanita yang dilihatnya di rumah tersebut bukanlah ART. Pasti itu nyonya rumah. Makanya kemudian dia nanya-nanya kepada manajemen perumahan dan akhirnya tahu bahwa pemilik rumah tersebut adalah Samuel dan Socheta, serta fotonya sama persis dengan wanita yang mereka lihat di balik gorden bersama Alan. Ponlu pun memaksa pihak manajemen memberikan nomor handphone Samuel. Awalnya nggak dikasih, namun karena wanita itu mengancam lapor polisi bahwa telah terjadi hal-hal yang aneh di komplek perumahan tersebut, akhirnya dikasih juga. Dari sinilah Bu Ponlu menghubungi Samuel dan menceritakan apa yang dilihatnya. Bahkan wanita itu menyuruh ngecek aja CCTV rumah, seandainya mereka punya. Hal ini pun disetujui Samuel dan dirinya langsung pulang ke Phnom Penh pada Senin 6 Desember 2021. Anehnya setiba di rumah dan saat dirinya mengecek CCTV, tidak ada rekaman di 10 hari terakhir. Makanya kemudian dia marah kepada Socheta yang beralasan bisa saja CCTV-nya sedang rusak. Keesokan harinya Selasa 7 Desember 2021, Samuel mendatangi pihak manajemen perumahan dan meminta rekaman CCTV yang kebetulan ada di kanan dekat gerbang rumahnya. Mereka pun menunjukkan CCTV tersebut. Dan benar saja, dalam waktu 10 hari terakhir ada 4 orang pria yang masuk ke rumahnya, baik sore dan malam hari. Kemudian keluar lagi setelah 2-3 jam berada di sana. Samuel yakin mereka menemui istrinya. Isi rumahnya cuma istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Samuel pun pulang dan marah-marah kepada istrinya Socheta. Socheta sepertinya nggak sanggup menjawab semua pertanyaan sang suami. Mengapa kuli-kuli tersebut mampir ke sana selama berjam-jam? Dia cuma bisa nangis dan meminta maaf. Pria tersebut sudah emosi. Dia menekankan tangannya sekuat tenaga pada leher istrinya sampai lemas. Di saat berhasil lolos, Socheta segera lari ke dapur dan mengambil pisau. Karena suaminya mendekat, wanita itu pun menyerang ke arah dada Samuel sampai suaminya tersebut pingsan. Karena panik, Socheta keluar rumah dan memanggil beberapa tetangga. Semua berdatangan dan segera membawa Samuel ke rumah sakit. Sementara Socheta kemudian menelpon ibunya, menitipkan anak-anaknya dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Setelah menjalani masa perawatan hampir seminggu, beruntung nyawa Samuel masih bisa terselamatkan. Dirinya merasa kesal dan malu karena ternyata perbuatan istrinya dengan beberapa pekerja bangunan tersebut sudah diketahui oleh tetangga lainnya karena ocehan Bu Ponlu. Selain dia juga murka, hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Istrinya tidak setia dan gak bisa dipercaya. Socheta mengaku menyesal dengan semuanya dan beralasan bahwa sering ditinggal oleh suami dinas ke luar negeri adalah motif utama dirinya bermain dengan pria-pria yang sebenarnya adalah teman cempe. Namun selama ini karena sudah akrab dan sering ngobrol, makanya tumbuh rasa suka antara Socheta dengan pemuda-pemuda tersebut yang berusia di antara 24 sampai 26 tahun. Samuel juga kemudian dia melakukan pelaporan terhadap para kuli bangunan tersebut karena berbuat hal tercela di rumahnya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi dari CCTV, keterangan beberapa tetangga serta pengakuan Socheta, ada 4 orang yang tiap hari datang dan melayaninya. Ada Pirum, usia 25 tahun, Rangse, usia 24 tahun, Alan Pin, usia 26 tahun, dan seorang lagi Baldokat, usia 24 tahun. Walaupun memiliki profesi yang sama, mereka tidak saling mengenal karena mengerjakan bangunan di 4 titik berbeda. Bosnya juga tidak sama. Bahkan kalau mampir menemui Campai dulu juga di saat yang berbeda. Namun mereka mengaku awalnya justru Socheta yang merayu dan akhirnya mau juga. Tapi wanita tersebut menolak dan mengatakan hal yang sebaliknya. Sang pengacara yang mewakili mengatakan bahwa kliennya Socheta sama sekali tidak punya rencana untuk menyakiti suaminya di malam kejadian. Hal tersebut terjadi secara spontan untuk membela dirinya dengan embel-embel dia wanita lemah, tidak berdaya dan berusaha melindungi diri. Tameng-tameng inilah yang mereka ajukan supaya ibu 2 anak tersebut terhindar dari hukuman yang berat. Hal ini kemudian diiyakan oleh sang suami karena dirinya emosi. Sampai pada hari Jumat 22 April 2022 di Pengadilan Ekstraordinari Chambers Phnom Penh,
Hakim menyatakan bahwa sang istri Socheta bersalah dengan tuntutan tindakan kejahatan tingkat 2, yaitu membela diri dan penyerangan. Wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan tambahan atas perbuatan tercela selama 4 bulan kurungan. Hal tersebut juga berlaku bagi Pirum, Rangsai, Alan, dan Baldo yang dikenakan sanksi karena perbuatan tercela. Mereka masing-masing mendapat hukuman 6 minggu kurungan dan tidak ditempatkan pada sel yang sama. Sampai akhirnya, sang suami Samuel terpaksa pindah rumah lagi dan tinggal bersama orang tuanya biar anak-anaknya ada yang jagain kalau dia tugas ke luar negeri. Dirinya pun berterima kasih kepada Ibu Ponlu yang menjadi awal mula terkuaknya semua rahasia ini. Walau orangnya nyinyiran, tapi ada manfaatnya juga. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.